pagi semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin bersemangat dalam memberikan Anda berbagai informasi terbaru mengenai dunia pasar modal. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal setiap update terbaru dari kami, BestBiz ID. Dan langsung saja kita mulai dengan market outlook untuk perdagangan hari ini 15 Juni 2021. Perlu kami tegaskan bahwa apapun yang kami forecastkan ini adalah masih berupa hanya sebuah perkiraan ya. Jadi bukan meramal atau sebagainya. Dan kalau kita lihat memang dari market Amerika sendiri tadi malam dan market Eropa ada berbagai macam isu yang bolak-balik dan akhirnya Nasdaq yang berhasil keluar menjadi juaranya. Jadi ada rotasi sektor di mana saham-saham teknologi kembali naik, sedangkan Dow terkoreksi. Sedangkan di market Eropa pun juga ternyata bergerak mix, ada yang merah dan ada yang hijau. Dan ada beberapa hal yang harus dicermati oleh para investor di pekan ini. Yang pertama adalah pengumuman The Fed terkait strategi pengurangan program pembelian obligasi yang sangat berpotensi menimbulkan taper tantrum atau kenaikan suku bunga obligasi tiba-tiba. Kemudian potensi kenaikan inflasi di Amerika. Kemudian jobless claim, data tenaga kerja di Amerika. Kemudian selisih yield antara obligasi Amerika tenor 10 tahun dengan 2 tahun. Penarikan stimulus oleh beberapa bank sentral dunia. Dan juga yang paling penting tentu saja data neraca dagang Indonesia. Sejumlah hal inilah yang akan mempengaruhi kita di pekan ini. Dan kalau kita lihat Dow Jones sendiri memang terkoreksi 0,25% atau 85,5 poin ke 34.394. Nasdaq mengalami zona hijau 0,74% atau 104,7 poin ke 14.174. Dan S&P 500 mengalami kenaikan 0,18% atau 7,7 poin ke 4.255. Dan FTSE 100 Index London mengalami kenaikan 0,18% atau 12,6 poin ke 7.147. CAC Prancis mengalami kenaikan lebih tinggi 0,24% atau 15,7 poin ke 6.616. Sedangkan DAX Frankfurt mengalami penurunan 0,13% atau 19,6 poin ke 15.674. Kemudian kalau kita lihat dolar indeks memang melemah 0,049 poin atau 0,55% ke 90,507. Sedangkan US 10 year bond mengalami kenaikan 0,039 poin atau 2,67% ke 1,501. Kalau kita lihat kurs rupiah sendiri menguat 58,5 poin ke 14.189. Sementara TLKM NYSE atau saham PT Telkom yang diperdagangkan di New York Stock Exchange akan juga mengalami koreksi, di mana TLKM mengalami penurunan 1,31% atau 0,32 poin ke 24,13 atau kalau dirupiahkan adalah 3.432. Sedangkan EIDO mengalami penurunan cukup dalam 0,3 poin atau 1,36% ke 21,95. EIDO yang menurun lebih dari 1% ini akan tentu mengganggu pergerakan IHSG hari ini. Sedangkan kalau kita lihat dari bursa komoditi, oil mengalami penurunan 0,04% atau 0,03 poin ke 70,88. Emas atau gold mengalami penurunan 13,7 poin atau 0,73% ke 1865,90. Timah mengalami kenaikan 0,47%
147,5 poin ke 31.700. Nikel mengalami kenaikan 140 poin atau 0,76% ke 18.467,5. Silver mengalami penurunan 0,11 poin atau 0,36% ke 28,04. Dan copper mengalami penurunan 1,05 poin atau 0,23% ke 452,70. Sementara batubara Newcastle mengalami penurunan cukup tajam 1,14% atau 1,45 poin ke 125,55 untuk kontrak bulan Juni. Dan untuk kontrak bulan Julinya lebih dalam 2,42% atau 3 poin ke 121. Sedangkan untuk kontrak bulan Juni di batubara Rotterdam mengalami penurunan 0,91% atau 1 poin ke 109. Sedangkan untuk kontrak bulan Juli, batubara Rotterdam mengalami penurunan 1,04% atau 1,15 poin ke 109,5. Yang sangat mengejutkan adalah penurunan CPO, di mana CPO menurun dengan dahsyat 7,66% atau 280 poin ke 3.378. Tentu penurunan 7% di CPO ini akan mempengaruhi saham-saham yang berhubungan dengan CPO. Kemudian kalau kita lihat wood pulp tidak mengalami perubahan di 4.987,5. Kemudian kita bergeser ke market regional Asia. Dimana kalau kita lihat market regional Asia saat ini sudah dibuka, dan hari ini S&P ASX 200 Sydney juga buka, tidak seperti kemarin. Kalau kita lihat Nikkei 225 Tokyo Jepang saat ini berada dalam posisi zona hijau plus 221,2 poin atau 0,76% ke 29.388. Sementara S&P ASX 200 Sydney juga mengalami penguatan signifikan 51,2 poin atau 0,7% ke 7.363,50. Sementara Kospi Korea atau Kospi Seoul hanya naik tipis 0,09% atau 2,94 poin ke 3.255,07. Lalu bagaimana prediksi kita mengenai IHSG hari ini? Kalau kita lihat pergerakan IHSG hari ini, maka kita harus melihat dulu bahwa sebenarnya market atau IHSG sudah merah 2 hari berturut-turut di tanggal 11 dan tanggal 14. Dan kali ini kita melihat adanya potensi kenaikan dari market Asia, di mana market Asia kompak menghijau. Dan penekannya tentu saja adalah turunnya harga-harga saham komoditi dan turunnya EIDO dengan cukup tajam. Jadi kalau kita melihat dari berbagai aspek atau berbagai arah itu, kami memutuskan bahwa IHSG hari ini akan berada dalam zona hijau sebesar 51%. Dengan pendorongnya adalah sektor perbankan yang kemarin mengalami tekanan cukup dalam. Hari ini sektor perbankan harusnya bisa lebih menggigit atau lebih naik, mengatasi koreksi yang kemarin. Cuman mungkin BRI yang kemarin naiknya sudah cukup tajam, yang akan sedikit melambat daripada bank-bank yang lain. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia, karena itulah yang terpenting. Sampai jumpa.